Bab 1055. Li Zhensheng tidak bisa membantu tetapi membeku sesaat, lalu menoleh dan melihat bahwa orang yang memegang pergelangan tangannya ternyata adalah Lin Yu. Tuan, Anda membiarkan saya menghajar bajingan ini, itu sangat menyebalkan. Li Zhensheng sangat marah. Dia tidak tahu mengapa Lin Yu ingin menghentikannya, dan berkata dengan tajam, bukankah ini orang yang meludahi orang Huaxia di depan umum? Aku tidak peduli apa dia itu kaki ratu atau raja anjing. Ini adalah kaki anjing Tuhan yang menyebar liar di wilayah Tiongkok, dan Lao Su tidak dapat melewatkannya. Ia adalah prajurit yang tangguh, sehingga wajar jika tidak ada orang luar yang sembarangan menghina budaya bangsanya sendiri di tanah airnya. Terlebih lagi, karena dia telah mengikuti Lin Yu, dia telah memahami luasnya dan kehebatan pengobatan Tiongkok, dan dia menghormati pengobatan Tiongkok dari lubuk hatinya, belum lagi iblis asing yang memfitnah pengobatan Tiongkok ini. Sekarang dia seperti singa yang marah, selama Lin Yu melepaskannya, dia bisa bergegas keluar dan mencabik-cabik Walter. Lin Yu juga sangat marah di dalam hatinya, dan ingin mengajari orang tua nakal ini makan, tetapi dia tahu bahwa jika Li Zhensheng diizinkan untuk mengalahkan Walter dengan cara seperti itu, mereka akan dinobatkan sebagai pengganggu dalam sekejap dan hanya bisa menggunakan kekerasan untuk meyakinkan orang lain. Bahkan jika mereka dibenarkan, mereka akan langsung dianiaya. Jiarong, aku akan menelepon sekarang, dan dia harus dideportasi. Hao Ningyuan juga sangat marah ketika melihat adegan ini, dia sudah mengeluarkan ponselnya saat berbicara, dan hendak memanggil brigade polisi bersenjata dan meminta mereka untuk datang dan menangkap seseorang. Tapi saat ini Lin Yu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Hao Ningyuan, dan berkata dengan suara yang dalam, Paman Hao, jika kamu mengusirnya seperti ini, itu akan terlalu murah untuknya. Terlalu murah untuknya. Hao Ningyuan sedikit terkejut, dan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda punya cara lain untuk menghukumnya? Lin Yu mengangguk, lalu menoleh dan menatap Walter di kejauhan. Dia segera menarik napas dan berteriak pada Walter, Walter, apa yang baru saja kamu lakukan? Kemarahan Lin Yu diam-diam ditambahkan ke dalam napas batinnya, dan kekuatan tembusnya tidak terduga. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuh mereka dan telinga mereka berdengung. Walter juga menggigil, berbalik tiba-tiba, dan menatap Lin Yu dengan ngeri jelas. Dia tidak berharap Lin Yu berteriak dengan momentum seperti itu. Ketika Lin Yu berteriak demikian, perhatian semua orang di aula langsung berkumpul di Lin Yu, dan dia memandang Lin Yu dengan heran, sedikit tidak jelas. 3 tamu terhormat, Ratu, Pangeran Louis dan Putri Dinah, juga memandang Lin Yu dengan ragu, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba berteriak. Lin Yu berjalan cepat menuju Walter, wajahnya kaku, dan suara angin saat dia berjalan, yang sebenarnya luar biasa. Melihat pendekatan agresif Lin Yu, hati Walter tiba-tiba tenggelam, dan dia mundur selangkah dengan sedikit panik, dan bertanya dengan cemas, He Jiarong, kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Dia berbicara dengan keras, dengan sengaja menyembunyikan ketakutan batinnya. Lin Yu berlari ke arahnya dan berhenti tiba-tiba. Tanpa menggerakkan tangannya, dia menunjuk ke seteguk dahak kuning tebal yang tergelincir di gambar Hua Tuo dan bertanya dengan dingin, apakah kamu memuntahkan ini? Matanya sangat dingin, setajam pisau, dan wajah Walter yang ketakutan pucat, dia tidak berani mengakuinya untuk sementara waktu, karena dia merasa jika dia mengakuinya, Lin Yu dapat memahaminya di tempat. Tanya kamu, apa ini? Lin Yu menaikkan volume lagi, meraung tajam, suaranya melolong. Tanpa sadar Walter menamparkan tubuhnya lagi, hanya untuk merasakan sakit di gendang telinganya, dan wajahnya tidak memiliki arogansi sombong yang pada awalnya. Dia ragu-ragu dan berkata, ini, saya juga tidak tahu. Dia hanya berbohong untuk menghindari tanggung jawab. Kenapa? Ini kualitas European Medical Association kamu.
Berani atau tidak? Lin Yu mencibir, dan dengan sinis berkata, haruskah kita memanggil sistem pemantauan? Ketika Walter mendengar bahwa Lin Yu akan menyesuaikan pengawasan, wajahnya langsung berubah. Dia hanya ingin mengakuinya dan meminta maaf, tetapi dia melirik anggota Asosiasi Medis Eropa lainnya yang telah melihatnya dan tahu bahwa jika dia meminta maaf, dia akan berakhir. Ini mungkin lebih buruk dari kematian. Dia segera mengertakkan gigi dan menggigit kulit kepalanya dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, "Ya, saya memuntahkannya karena saya terlalu marah. Dokter China, Anda terlalu tidak tahu malu, dan Anda memiliki banyak kebohongan. Dokter China, Anda sama sekali tidak cocok." Sebagai presiden dari European Medical Association, kecepatan reaksinya dan kemampuannya untuk melihat angin tidak sebanding dengan orang biasa. Kata-katanya secara langsung menyalahkan Lin Yu dan pengobatan Tiongkok, karena pengobatan Tiongkok menipu orang, jadi dia baru saja meludahi Hua Tuo. Lin Yu langsung kesal dengan ucapannya yang tidak tahu malu, tetapi masih tahu bahwa keseluruhan situasi itu penting, menahan keinginan untuk melakukan sesuatu, dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu saya ingin bertanya, ada apa dengan perkenalan ini?" Yang ini. Wajah Farta tegas, dan dia menjulurkan jarinya ke kata-kata, "Pencetus operasi," pada potret itu, dan bertanya dengan suara dingin, "Ini pencetus operasi, bukan? Apakah Anda menjalani operasi dalam pengobatan Tiongkok?" Tampaknya tidak ada operasi pengobatan Tiongkok di rumah sakit manapun. Apakah ini sebuah departemen? Maka saya ingin bertanya kepada Anda, Tuan He, siapa pencetus operasi, dokter pengobatan Tiongkok kuno Anda? Apakah dia layak? Dia menanyakan pertanyaan ini dalam bahasa Mandarin. Setelah dia bertanya, beberapa penerjemah di samping buru-buru menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Setelah mendengar ini, semua orang asing di tempat kejadian mengangguk setuju. Mereka juga telah dihubungi sebelum datang. Mengenai ilmu pengobatan Cina, saya tahu bahwa pengobatan Cina hanya mengobati penyakit dengan akupuntur dan obat-obatan. Saya belum pernah mendengar ada operasi. Kalaupun ada, kebanyakan dari Eropa Barat atau Amerika. Bukan yang disebut pencetusnya. Siapa yang memberitahumu bahwa pengobatan Tiongkok tidak ada operasi? Lin Yu mencibir, dan berkata sinis, "Jika kamu tidak tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok, kamu berani tertawa dan menghina pengobatan Tiongkok dengan tidak bermoral. Sepertinya kamu bodoh dan cuek." Iya. Hao Ningyuan juga berdiri dan berkata dengan dingin kepada Walter dan yang lainnya, "Dokter di tembok kita bernama Hua Tuo. Dia sudah mulai merawat orang-orang dengan operasi di dinasti Han Timur, dan dia menemukan alat bedah pada saat itu. Ma Fei-san, orang pertama di dunia yang menggunakan anestesi untuk pembedahan, lebih dari 1600 tahun lebih awal daripada Anda di Barat, jadi dialah pencetus pembedahan yang sesungguhnya." Setelah mendengar terjemahan kata-katanya, orang-orang di aula tiba-tiba menjadi gelisah, berbisik untuk berdiskusi. Jelas mereka curiga dengan kata-kata Hao Ningyuan. Lagi pula, jika ini benar, itu akan menumbangkan keyakinan mereka selama beberapa dekade. Ketahuilah, karena dalam konsep mereka, pembedahan adalah hak paten pengobatan Barat. Ini tidak ada hubungannya dengan pengobatan Tiongkok, dan juga merupakan keuntungan yang kuat karena mereka lebih kuat daripada pengobatan Tiongkok. Tapi hari ini kata-kata Lin Yu dan Hao Ningyuan benar-benar mengalahkan keuntungan diri mereka sendiri. Wajah Walter menjadi biru dan putih sesaat, dan dia berteriak dengan tajam, "Mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin. Dengan ketidaktahuanmu, kamu secara alami berpikir itu tidak mungkin." Lin Yu mendengus dingin, kemudian menoleh kepada ratu dan bertanya, "Yang mulia, menurut Anda apa yang harus dilakukan dengan masalah ini?" Tuan Walter dengan benar menyangkal pencapaian praktisi pengobatan Tiongkok kita, dan juga memperlakukan praktisi pengobatan Tiongkok yang luar biasa. Bukankah kita harus bertanggung jawab atas penghinaan seperti itu? Seperti kata pepatah, memukul anjing untuk melihat pemiliknya, karena Walter datang bersama ratu,
dia secara alami ingin bertanya kepada Ratu terlebih dahulu, dan ingin melihat bagaimana Ratu menangani masalah ini. Meskipun Walter adalah Presiden Asosiasi Medis Eropa dan tidak di bawah kendali Kerajaan Inggris, mengandalkan pengaruh Ratu di Eropa Barat, itu hanya kata untuk membiarkan Walter mundur. Hao Ningyuan, Sun Li dan banyak orang Tionghoa lainnya segera menatap Ratu dengan penuh harap setelah mendengar ini, ingin melihat apa yang dikatakan Ratu. Sesaat Walter menjadi gugup, dan memandang Ratu dengan sangat gugup. Sebelum Ratu dapat berbicara, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, kecurigaan saya benar dan dapat diandalkan. Anda juga tahu bahwa pengobatan Tiongkok adalah tipuan. Jadi, dokter pengobatan Tiongkok ini tidak bisa lebih mahir berbohong." Ketika Ratu mendengar kata-kata Walter, ekspresinya langsung menjadi serius, cemberut dan tidak berbicara, seolah-olah dia sedang menimbang dan berpikir.